Oke, saya pendeta nutrisi. Saya Dokter Pupuk Yara. Oke, saat ini saya bersama Dokter Pupuk Yara. Kita akan tanya-tanya seputar treatment yang dilakukan di main nursery pembibitan kelapa sawit yang ada di PT SPS ini. Jadi sebenarnya kita di sini ada 3 treatment, Y1, Y2, sama K1. Cuman kita akan lebih berfokus pada Y1 yang kita sebut Yara ke depannya ya, dan yang K1 kita sebut kontrol. Jadi kita akan memberikan penjelasan lebih ke tanaman yang responsnya lebih bagus gitu. Kita lihat di sini teman-teman. Jadi dari tinggi tanamannya dulu ya. Jadi tinggi tanaman ini merupakan parameter yang paling mudah untuk diamati. Dari visualnya sudah kelihatan ya di sini. Nah, jadi salah satu parameter yang penting juga untuk mengindikasikan apakah suatu tanaman itu bisa dipindah tanam atau belum adalah dari tingginya. Nah, jadi kalau yang Yara ini lebih tinggi dibandingkan yang kontrol belah sana, nanti kita lihat ya. Terus selain itu juga jumlah daunnya lebih banyak. Nah, jumlah daunnya juga menandakan bagaimana kapasitas fotosintesis suatu tanaman. Nah, kemudian apalagi yang kita lihat? Ini nih, pangkal batangnya. Jadi ini adalah parameter yang menunjukkan responsivitasnya juga terhadap pemumpukan fosfat gitu. Ya, selain itu kami juga menghitung panjang pelepah sama penampang melintang petiolnya. Dan berdasarkan data yang sudah kami kumpulkan selama kurang lebih setahun ini, Yara lebih unggul dari semua parameter. Nah, mau tahu kenapa? Pertama, Yara Mila ini NPK yang terbuat dari nitrogen berbasis nitrat. Jadi kita ada amoniumnya sedikit, tapi nitratnya lebih banyak gitu. Dan kita tidak mengandung urea sama sekali, yang mana urea itu kan tingkat volatilitasnya lebih tinggi dibandingkan nitrat. Kemudian fosfatnya ini 3 jenis, yaitu ada ortofosfat, T-extend, dan polifosfat. Jadi cara kerjanya lebih efisien. Nah, mau lihat bagaimana yang kontrol? Teman-teman bisa dilihat ya, kalau ini yang kontrol pertumbuhannya jauh dibandingkan yang Yara belah sana tadi ya. Nah, Pak Sahat mungkin bisa lihat ke sini Pak. Lihat kelarutannya. Nah, kalau yang kontrol ini masih ada nih bekas pupuknya. Dari pengawas pembibitan katanya ini sudah sekitaran 10 hari setelah aplikasi, tapi masih banyak banget Pak yang menggumpal gini. Nah, kalau yang Yara tadi ya, kita agak muter-mandir nggak apa-apa ya teman-teman. Kalau di sini kita lihat tuh, tinggal bekas-bekasnya putih-putih gini doang, kelihatan ya Pak ya. Nah, itu dia bedanya pupuk Yara sama pupuk lain, dia kelarutannya lebih cepat. Jadi karena pupuk Yara ini begitu terkena kelembapan, dia langsung bisa diserap oleh kelembapan tanah. Teman-teman lihat untuk perkembangan Y1, Y2 dan kontrol itu sudah jelas ya. Yang mana yang lebih unggul. Kalau kita lihat figur tanamannya, khususnya tinggi tanaman, jumlah pelepah, pasti penggunaan Yara itu lebih unggul. Jadi sobat jemaat dari pendeta nutrisi pasti tahu pakai pupuk apa nantinya.